Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah nggih. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa surat Fatihah kita mendapatkan ridha Allah dan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, selanjutnya pertemuan yang kedua yaitu membahas keautentikan Al-Qur'an. Bukti-bukti keautentikan Al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ditinjau dari keunikan redaksinya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Contoh sebagai berikut: kata al-hayyah yaitu kehidupan dan al-maut kematian, masing-masing sebanyak 145 kali. Lalu contoh yang kedua, kata an-naf manfaat dan al-fasad kerusakan, masing-masing sebanyak 50 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan sinonim atau makna yang dikandungnya. Contoh al-ujub membanggakan diri atau angkuh. Lalu al-ghurur artinya juga angkuh, masing-masing 27 kali. Nah, pasti ada pertanyaan gini. Mengapa al-ujub dan al-ghurur itu sama-sama artinya angkuh? Nah, maksudnya gini. Di dalam Al-Qur'an itu banyak kali makna-makna yang sama, tetapi kalimatnya itu berbeda. Mengapa? Nah, itulah alasan dari 3000 bentuk perubahan tadi ya, untuk menyesuaikan kalimat di depan dan di belakangnya. Lalu ditinjau dari kemujizatannya, yaitu kata mujizat jika dilekatkan dengan kitab suci Al-Qur'an bisa memiliki dua konotasi. Nah, yang pertama, lemahnya manusia untuk merumuskan suatu ungkapan atau kalimat yang dapat menandingi ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah alasannya mengapa Al-Qur'an tidak dapat dipalsukan, karena kalimat dan ungkapannya yang tidak dapat menandingi ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu dalamnya itu sangat-sangat murni dari Allah. Dan selain murni, tarkib-tarkibnya itu sesuai, searah gitu. Kalau menurut nahwu itu mubtada, khobar, fi'il, fa'il itu sangat lurus sekali. Nah, lalu yang kedua, ia mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Qur'an, sampai munculnya kesadaran mereka untuk mengakui kelemahan diri sendiri ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an itu mukjizat yang paling besar, karena dapat menantang manusia dan jin. Nah, ini sampai-sampai malaikat itu sampai takut. Ya. Terus jin-jin juga takut dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti halnya Pak Yai kalau bertemu dengan jin atau apa langsung baca ayat suci Al-Qur'an, ayat-ayat kursi, terus termasuk lagi surat Al-Jin, surat Yasin itu. Lalu mukjizat Al-Qur'an bertujuan apa? Untuk menumbuhkan kesadaran pada manusia
bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mukjizat Al-Quran juga bertujuan untuk memperkuat akidah kita, iman kita, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Imam Suyuti sebagaimana dikutip oleh Syahrin Hadaban. Lalu kemujizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Nah, segi yang pertama isi kandungan Al-Quran. Al-Quran mengungkap banyak hal gaib, seperti mengungkap kejadian masa lampau yang tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan badannya. Nah, ini pasti kalian semua tidak akan tahu kalau tidak ada sejarahnya. Lalu yang kedua, dalam Al-Quran banyak terdapat ramalan-ramalan tentang peristiwa yang belum terjadi, tetapi kemudian betul-betul terjadi dalam sejarah sebagaimana yang diramalkan. Nah, dahulu kala itu belum ada yang namanya zakat, terus belum ada juga yang namanya sholat, puasa. Tetapi sebelumnya di Al-Quran itu sudah tertulis kalau zakat itu wajib, sholat itu wajib, puasa itu wajib, nah dan seterusnya. Itu sudah ada. Dan juga dagang, dulu dagang itu malah pakai barter. Kalau di Al-Quran ada yang namanya barter juga ada, tukar menukar juga ada, nilai. Lalu segi yang kedua, dalam bahasa, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, bangsa Arab Quraisy yang mengandung sastra Arab. Nah, dahulu kala itu bangsa Quraisy itu terkenal dengan syairnya. Mengapa dengan syairnya? Karena sastra Arabnya sangatlah indah. Seperti halnya di Indonesia pakai sastra Indonesia. Biasanya kalau sastra itu diungkapkan sebagai ungkapan rasa cinta, ungkapan rasa gembira, ungkapan rasa takjub. Nah, itu biasanya kalau sastra. Ketinggian mutu sastra Al-Quran ini meliputi segala segi, kaya akan perbendaharaan kata, padat akan makna yang terkandung, serta sangat indah dan bijaksana dalam menyuguhkan isinya. Nah, ya kan? Serta sangat indah dan bijaksana. Seperti halnya di dalam surat apa ya? Kalau nggak salah Al-Isra. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, bisa diiramakan. Itu artinya pokok kesukaan, kedemenan, tuhibbun. Nah, itu bisa diiramakan karena menyesuaikan dengan arti gitu. Lalu Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh orang sastrawan Arab sekalipun, karena susunan-susunan yang indah dan berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Nah, ini yang saya bilang tadi, Al-Quran mempunyai susunan yang indah, tarkib-tarkib yang indah, yang sesuai gitu. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Kalau ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan, gak apa. Semoga pelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmahnya dan mengambil barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.